Banyak orang ribut-ribut, banyak aja suka ribut-ribut jadi nggak jelas itu. Karena kenapa orang tuh ribut? Ya karena nggak ngerti hukum fikih. Orang belum ngerti tapi udah pada banyak ngomong gitu. Maka sebenarnya hak orang yang nggak ngerti itu lebih baik apa? Diam. Karena kalau orang yang nggak ngerti ikut-ikutan ngomong, ya kacau. Apalagi ya orang bodoh mendebat ulama. Makanya Imam Syafi'i mengatakan begini, saya ini tidak pernah kalah ya kalau berdebat dengan orang yang berilmu, tapi saya selalu kalah kalau berdebat dengan orang yang bodoh. Majelis Islam Rahmatan lil Alamin mempersembahkan kajian rutin Kitab Hakibah Ta'hil Fikih ala Mazhab Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna ikhlasa fil qawli wal amal. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatnya yang tiada terkira. Salah satu nikmat yang ya setelah nikmat iman dan Islam yang kita rasakan sampai saat ini adalah kita hadir di sini ya. Itu pun adalah suatu nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala maka tidak mungkin kita ada di sini ya. Kemudian sholawat serta salam senantiasa kita curahkan ya kepada junjungan kita, kepada idola kita ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah dalam ya menjalankan syariatnya gitu. Kenapa kita membahas masalah fikih? Karena fikih itu ya sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Uki adalah sesuatu yang sebenarnya sehari-hari kita lakukan ya. Kita setiap hari sholat ya, kita setiap hari wudu dan berbagai aktivitas ibadah yang lain kita lakukan sehari-hari, mulai aktivitas ibadah ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala maupun hubungan kita dengan diri kita sendiri dan hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, sebagai suatu amalan, maka sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi radhiyallahu an ya, bahwa suatu amal itu akan diterima kalau memiliki dua syarat ya. Suatu amal ibadah ya, itu akan diterima kalau memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas ya. Jadi amal kita diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Ini tidak akan kita bahas lebih lanjut ya, karena kita sudah mafhum ya ikhlas itu seperti apa. Kemudian yang kedua syaratnya kata beliau adalah ya, benar, as-shawab, yaitu apa yang maksud dengan benar atau as-shawab itu adalah mengikuti tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita misalnya melakukan aktivitas ibadah sehari-hari, mulai dari wudhu, kemudian sholat, amalah dengan sesama manusia, ya, maka di sini kita dituntut untuk melakukan amal itu dengan benar. Ya. Nah, disinilah peran fikih. Nanti di mana dengan ilmu fikih itu maka kita bisa mengetahui apakah amal kita itu benar atau tidak. Artinya al ilmu qoblal amal.
Karena kalau kita melakukan amal tanpa disertai dengan pengetahuan yang benar tentang amal itu sendiri, maka amal kita akan tertolak. Nah, jadi percuma misalnya hanya sekedar ikhlas tapi tidak benar amalnya menurut tuntunan syariat. Nah, jadi itulah karena latar belakang kenapa kita waktu itu memutuskan untuk membahas kajian fikih. Kenapa? Karena memang sehari-hari kita tidak akan lepas dari ibadah itu, ya. Dan kita menginginkan amal-amal yang kita lakukan setiap hari itu benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita membahas kita pakai apa ya gitu. Nah, jadi sebagaimana disarankan ya, ketika kita belajar suatu ilmu tentu harus ada gurunya, ya. Dan gurunya juga harus, ya, artinya memiliki belajar juga kepada guru yang memang juga belajar kepada guru-gurunya sampai pada Rasulullah SAW. Nah, hanya saja biasanya kalau pembahasan masalah fikih itu memang agak rumit, ya, agak rumit karena itu banyak detail. Nah, kita merancang untuk kajian kitab fikih ini kita membuatnya yang sederhana. Makanya waktu itu juga dipilih ya kitab ini, yaitu Al-Haqibah, Aqibah Ta'hil Fikhi ala Mazhab Imam Syafi'i. Aqibah itu artinya itu adalah tas, ya, tas itu. Ta'hil Fikhi, bagaimana menjadi ahli dalam fikih. Sebenarnya berdasarkan pada mazhab Imam Syafi'i, ya, berdasarkan pada mazhab Imam Syafi'i. Kenapa pakai kitab ini juga? Ya, tadi karena pendekatannya nanti adalah pendekatan yang sangat sederhana gitu. Jadi ini merupakan permulaan. Nah, permulaan saja dari kita belajar fikih. Ya. Karena dalam kitab ini menggunakan pendekatan yang modern lah. Ya, jadi ini kalau bisa dilihat dari kitabnya ada di sini. Jadi diringkas dalam bentuk tasjir namanya. Tasjir itu adalah bagan-bagan. Jadi penyederhanaan dari materi-materi. Biasanya kalau tulisan kan ya panjang. Di sini hanya akan dibuatkan poin-poinnya saja. Makanya nanti kita memerlukan PowerPoint itu seperti itu. Jadi untuk memudahkan juga. Karena biasanya kan ini nyambungnya kemana-kemana itu kan agak sulit itu kalau memang pemula. Nah, kita kan semua pemula. Nah, makanya kita membuat kajian berdasarkan kitab ini, itu salah satunya. Yang kedua, karena di sini ya kita di Indonesia ini kan mazhabnya secara umum itu adalah mazhab Imam Syafi'i. Ya, makanya kita juga mulai dengan kajian dari mazhab Imam Syafi'i. Nah, salah satu hal yang lain ya, yang juga kenapa dipilih kitab ini karena saya sendiri alhamdulillah sudah mengikuti kajian kitab ini dan sudah mendapatkan ijazah dari guru saya, yaitu Dr. Labib Najib, ya, Dr. Labib Najib. Nah, ini beliau ini adalah seorang syekh ya, seorang faqih mazhab Syafi'i dari Yaman, dan alhamdulillah dinyatakan lulus dan mendapatkan ijazah ya, dari beliau, ya. Dimana dalam ijazahnya itu beliau mengizinkan untuk mengajarkan kembali. Artinya saya sudah diperbolehkan untuk meriwayatkan kitab ini dari beliau, ya. Artinya kalau bilang kajian bersanad, ya ini bersanad karena saya juga mendapatkan ilmu ini langsung dari beliau, ya. Kitab ini sebenarnya dikarang oleh Dr. Amir Bahjat. Beliau di Universitas di kalau nggak salah di Riyadh ya, di Universitas, jadi yang Jami'ah Thaibah ya di Riyadh, di mana memang di situ beliau concern bahas masalah fikih.
Jadi bukan hanya mazhab Syafi'i, beliau juga membahas kitab-kitab mazhab yang lain ya, di Imam Ahmad, Imam Malik, kemudian Imam Abu Hanifah juga ada. Nah, cuman yang kita pelajari di sini karena kita di sini adalah Indonesia, banyaknya mazhab Syafi'i, maka kita akan pelajari kitab Ta'hil Fikih ala mazhab Imam Asy-Syafi'i. Karena saran dari Dr. Labib ya, ketika kita ingin mempelajari fikih, untuk bisa memahami ada 5 ya yang perlu ditempuh supaya kita belajarnya itu berhasil ya. Karena sebenarnya kalau kita tidak melakukannya dengan metode yang benar, maka seumur umur sebenarnya kita nggak akan bisa-bisa. Ya contohnya kita aja sebenarnya. Dari dulu berapa lama kita udah berapa lama? Apakah kita menguasai fikih itu? Padahal kita tiap hari kita lakukan. Nah, kan tidak. Nah, makanya kalau kita menggunakan metode yang benar, insya Allah ini akan lebih mempermudah kita dalam memahami fikih dengan benar. Yang pertama, ya, beliau sarankan bahwa hendaklah memulai belajaran itu, ya, belajar fikih itu dari mazhab ahlul balad. Maksudnya mazhab yang ada di tempat itu. Kalau kita di Indonesia, banyakkan adalah mazhab Syafi'i, maka belajarlah mazhab Syafi'i. Jangan menggunakan mazhab yang berbeda. Makanya ini biasanya yang suka menimbulkan akhirnya pro dan kontra, ribut. Karena memang nggak biasa di tempat itu, sehingga apa? Ya, akhirnya timbul pro dan kontra tadi. Bahkan bisa jadi permusuhan. Beberapa waktu yang lalu banyak kan kasus-kasus seperti itu. Ya. Karena di Indonesia ini mazhabnya Imam Syafi'i, ya lebih baik kita belajar mazhab Imam Syafi'i. Itu saran beliaunya yang pertama. Kemudian yang kedua, hendaklah memulai dari kitab yang kecil, mutun dalam bahasa Arab ini itu namanya mutun. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri banyak mutun-mutun yang biasanya dipelajari di pesantren, dari kitab paling dasar gitu. Biasanya apa? Misalnya Safinah gitu. Safinatun Najah, kemudian At-Takrib ya, atau Matan Nabi Syuja dan seterusnya. Ada bertahap sampai kitab yang tinggi. Jadi jangan loncat. Gitu. Ibaratnya kayak bayi juga. Bayi kan nggak mungkin langsung tiba-tiba kita ngasih rendang gitu. Bisa nggak gitu? Apa yang terjadi, Pak? Bayi baru lahir, wah, kasih rendang. Ya, mabok gitu. Ya. Jadi kita pun begitu bertahap. Ya, makanya kita mulai dari kitab yang paling rendah. Bahkan sebenarnya kitab Ta'hil Fikih ini tadi lebih boleh dibilang iya tahap dasar banget. Karena ini merupakan ya penyederhanaan dari kitab mutun itu. Karena kalau dari kitab itu sendiri sebenarnya agak berat sebenarnya walaupun untuk kita. Karena banyak istilah-istilah yang memang harus diurai. Nah, dengan kitab Ta'hil Fikih ini lebih dasar lagi gitu. Jadi sesuai itu dengan kitab yang istilahnya yang sederhana, yang ringkas. Kemudian yang ketiga, ya, kita ya harus belajar kepada guru yang ya istilahnya mutqin, yang paham. Nah, memang dalam hal ini di sini peran saya bukan sebagai guru. Sekali lagi ini, kita sama-sama belajar dan saya cuma sekedar menemani belajar gitu. Karena saya juga masih belajar gitu. Karena dalam wasiat beliau tidak boleh berhenti belajar. Seorang guru itu, karena guru yang lain, Ustaz Zainal mengatakan, saya berhenti ngajar kalau saya berhenti belajar gitu. Nggak akan ngajar lagi kalau berhenti belajar. Jadi belajar itu tidak ada hentinya gitu. Jadi seharusnya memang kita nanti belajar kepada guru yang mutqin. Nah, makanya di sini hanya sekedar menemani antum untuk belajar ya. Dan nanti mengarahkan untuk belajar ke guru yang sebenarnya, ke syekh yang sebenarnya. Ya. Waalaikumsalam. Itu yang ketiga. Yang keempat, hendaknya seorang thalib itu, seorang pelajar itu ya berikhtimam, berusaha untuk menghafalkan mutun dan memahaminya. Jadi diupayakan kita belajar menghafal gitu, dari mutun-mutun yang sederhana ini. Misalnya apa kitab-kitab yang sederhana itu kita hafalkan, kita pahami.
Nah, memang kalau dalam kitab Hakibah ini tidak untuk dihafal, karena memang tadi bentuknya tasjir, lebih penyederhanaan, lebih ke bagan-bagan penyederhanaan, supaya kita ini punya gambaran yang lebih globalnya dulu gitu. Kemudian yang terakhir, ya, yang kelima, ya, hendaklah seorang pelajar itu memiliki keinginan yang kuat untuk bisa. Karena sebenarnya ini ya kuncinya. Ya, kalau kita tidak punya keinginan yang kuat, maka kita tidak akan bisa dalam belajar fikih. Gitu. Sebenarnya bukan hanya fikih, apapun. Nah, itu nasihat beliau, ya, Dr. Najib Labib dalam bagaimana kita belajar fikih dengan benar. Ya. Nah, dan kajian beliau itu sebenarnya banyak sekali di internet. Ya, semua kajian-kajian kita beliau itu boleh bilang hampir semua direkam. Ya, jadi bisa antum akses juga. Memang bahasa Arab ininya, ya. Jadi memang ya ini juga tantangan buat kita supaya kita bisa, ya, mengakses pada syekh-syekh gitu ya, yang mengajarkan dengan bahasa Arab kalau kita punya kuncinya. Nah, begitu. Itu secara umum gambaran tentang ini. Kita mungkin satu slide aja. Kalau di sini cuma satu slide lagi, kita tambahin satu slide. Fikih itu apa ya? Secara bahasa. Ya, jawabannya apa yang benar? Ya, al-fiqhu artinya secara bahasa al-fahmu. Artinya pemahaman, ya. Jadi itu secara bahasanya, ya. Karena gini, dalam setiap mempelajari suatu fan atau suatu ilmu itu ada namanya mabadi asyarah. Ada yang sudah tahu al-mabadi asyarah? Itu sebenarnya mabadi itu dasar-dasar. Jadi suatu ilmu itu ada dasar-dasar. Syekh Ibnu Ruslan mengatakan dalam syairnya itu, inna kulla fanin asyarah, atau ada yang meriwayatkan inna kulla ilmin asyarah, al haddu wal mawdu'u thumma samarah, wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'u, alismu wal istimdadu hukmu syari'u, masailu al ba'du bil ba'di niktafa, wa man haza jami'a wa man haza syarofa, ya. Waman maaf yang terakhir itu waman darul jami'ah haza syarofa. Jadi setiap ilmu itu memiliki 10 ya. Innama badikula ilmin asyarah. Al-haddu, namanya al-haddu itu definisi. Biasanya kalau di kitab-kitab para ulama untuk memudahkan menghafal itu maka dibuat namanya nazom, ya, atau bait-bait syair. Jadi sebenarnya bait-bait syair itu untuk memudahkan, makanya kan ada misalnya alfiyah itu kan bait, ya, alfiyah Ibnu Malik, ya, itu dibuat kayak nyanyian gitu. Jadi kan syair itu adalah suatu kalam al-mauzun, ya, suatu kalam yang ada wazannya, ada kayak nadanya gitu ya, ada timbangannya yang dimaksudkan. Nah, inna likulli ilmin asyarah al-hadu wal mawdu'u tsumma samarah. Yang pertama adalah al-hadu, ya, itu adalah definisi, ya. Definisi secara bahasa itu ada fikih itu apa? Pemahaman. Jadi kalau kita belajar fikih itu artinya belajar tentang pemahaman secara bahasa. Secara syara. Nah, sekarang secara syara itu adalah ilmu tentang perkara agama. Nah, ilmu tentang perkara agama. Kemudian secara istilah. Istilah itu adalah ilmu tentang hukum syara yang cabang, ya. Karena ada hukum-hukum syara yang sifatnya pokok, ya. Ya, definisi yang lebih lengkap sebenarnya misalnya dalam Nizamul Islam juga bukan adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyah al-muktasabu min adilatiha at-tafsiliyah, ya. Ilmu, ya tentang, ya, hukum-hukum syara yang sifatnya amal, ya, yang tafsil, yang rinci, yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci juga.
Jadi ilmu tentang perkara ya amal. Nah, ini membedakan dengan tauhid misalnya, atau ilmu tentang iman kan. Kalau iman itu adalah di hati, kolbu. Ya. Apa yang dituntut oleh keimanan? Keyakinan. Ya kan? Iman kepada Allah misalnya. Apa bentuk realnya? Ya, keyakinan. Nah, beda dengan hukum syara. Kalau hukum syara itu adalah, atau fikih di sini adalah terkait dengan perbuatan. Maka fikih itu membahas tentang perbuatan, ya, perbuatan hamba, ya, yang ya digali dari dalil-dalilnya yang terperinci, dalilnya terperinci. Makanya kalau misalnya hukum sholat, apa dalilnya, kan selalu ditanya gitu. Dari Al-Qur'annya apa, dari sunnahnya apa, dari ijma sahabatnya apa, dari kiasnya apa, dan lain sebagainya. Topik bahasannya yaitu adalah terkait dengan, ya, di sini ada al-maudhu, al-haddu wal maudhu. Al-maudhu itu adalah topiknya. Topik pembahasannya adalah hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Ya. Kemudian keutamaan. Nah, keutamaannya, ilmu fikih merupakan bagian dari hukum ilmu-ilmu syar'i. Yang jelas ini adalah kemuliaan. Ya. Kemudian ada kemuliaan khusus. Ya, fikih itu adalah ilmu ya yang bisa kita lihat dari hasilnya apa. Kemudian menurut Imam Ibnu Al-Jauzi, beliau mengatakan begini. Dalil terkuat keutamaan suatu adalah buahnya. Nah, di sini disebut dalam tadi nazam tadi apa? Samaroh. Al-hadu wal maudhu'u tsumma samaroh. Samarohnya itu apa? Ya. Barang siapa melihat buah ilmu fikih, tahu bahwa fikih adalah ilmu yang utama. Ya, kenapa? Karena tadi dengan mengetahui ilmu fikih maka kita bisa mengetahui amal kita itu benar atau tidak. Ya. Dan juga kebutuhan umat. Coba kalau kita lihat coba dalam kajian apa paling banyak perkara apa yang ditanya? Fikih kan? Apa hukumnya ini? Apa hukumnya itu? Apalagi banyak perkara-perkara baru sekarang. Pertanyaan itu banyaknya seputar itu. Ya kan? Sangat luas. Maka ini adalah salah satu ilmu yang utama. Bahkan ya Rasulullah SAW mengatakan ya bahwa tanda dari ya Allah itu ya menghendaki kebaikan kepada kita itu adalah Allah menjadikannya faqih fiddin. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki kepadanya kebaikan, maka Allah akan membuat dia faqih fiddin. Ya, paham terhadap masalah agama. Kemudian sumbernya itu jelas Al-Qur'an. Ya. Kalau di sini al-istimdad, kalau dalam itu al-istimdad dari dalam nazam tadi. Sumbernya adalah Al-Qur'an, ada hadis, ijma sahabat, qiyas. Itu adalah 4 sumber yang disepakati. Di samping ada yang lain yang memang diperdebatkan kayak istihsan, masolih mursalah, mazhab sahabat dan seterusnya. Kemudian hukum mempelajarinya apa? Nah, hukum mempelajarinya adalah fardhu ain ya, terkait dengan perkara-perkara yang akan kita lakukan. Karena setiap amal kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kita harus ingat itu. Kita ketika kita belajar misalnya di nizam Islam gitu, dikatakan bahwa kita itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap semua amal kita. Nah, maka ketika kita akan melakukan suatu perbuatan, maka kita harus tahu dulu hukumnya. Ya, jangan sudah nyemplung dulu baru nyari-nyari hukumnya. Yang terjadi apa ya biasanya kalau gitu? Pembenaran. Karena udah kadung, apalagi kalau menghasilkan ya banyak gitu. Wah, repot nih kalau ditinggal. Tapi kalau dia tahu dulu, dia bisa mencegah ya untuk masuk ke dalam kesalahan. Ya. Maka fardhu ain hukumnya bagi perkara-perkara yang memang akan kita lakukan. Contoh misalnya, sholat wajib nggak kita lakukan? Wajib. Berarti mempelajari hukum sholat fardhu ain. Bahkan perkara yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Sholat. Kalau sholatnya beres, maka yang lain beres. Kalau sholatnya aja bermasalah, maka yang lain akan bermasalah. Gitu. Wudu tiap hari kita lakukan, maka wajib kita tahu. Jangan meremehkan, wah masa kajian dari dulu air lagi gitu.
Ya kan sering kita terdengar juga seperti itu cerutukan. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Kenapa? Ya boro-boro ngurusin yang lain, masalah air aja nggak tahu. Harusnya begitu. Jangan berpikir itu mah bab yang udah dulu. Ya, jangan berpikir begitu. Justru karena itu yang paling dasar, kita harus tahu. Kalau bisa ngelotok masalah itu. Udah lewat. Nah, jual beli kita mau ini misalnya mau bisnis tiap hari, kan pasti ingin menghasilkan uang. Nah, kita harus tahu hukum-hukumnya. Kenapa? Karena jangan sampai nanti harta yang kita peroleh adalah harta yang haram. Karena kalau cara perolehannya haram berarti ya rentetan berikutnya juga bermasalah gitu. Maka hukumnya adalah fardu ain di situ untuk mempelajari hukum-hukum fikih yang memang akan kita lakukan. Dan ada juga yang memang fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Suatu hukum yang ketika dipelajari oleh sebagian orang, dilaksanakan oleh sebagian orang ya, dengan sempurna, maka gugur bagi yang lain. Nah, gugur bagi yang lain. Nah, ada yang memang perkara-perkara yang detailnya itu memang ini sifatnya fardu kifayah. Ya, memang ini tugasnya para fuqaha. Nah, ini jadi ada dua. Jadi ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, tugas kita yang paling utama sekarang kita tahu dulu yang terutama yang fardu ain nih. Kita akan mempelajari di kitab Talhil Fikih ini perkara-perkara yang umumnya itu merupakan fardu ain. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dibahas ini adalah berdasarkan madhab Imam Syafi'i. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa kita akan mempelajari berdasarkan madhab ahlul balad. Negeri kita di Indonesia banyakan adalah madhab Syafi'i. Itu maka kita akan mempelajari berdasarkan madhab Syafi'i. Ya. Dan di madhab Syafi'i sendiri sebenarnya juga bukan berarti tidak ada perbedaan, bahkan banyak perbedaan di kalangan mazhab Syafi'i. Tapi di sini yang akan diambil adalah pendapat-pendapat yang namanya mu'tamad, yang artinya menjadi disepakati. Ya, bisa jadi ada perbedaan, maka yang akan menjadi patokan dalam kajian kitab ini benar salahnya atau yang lebih kuatnya adalah berdasarkan mazhab Syafi'i. Boleh jadi menurut mazhab yang lain itu lemah misalnya. Ya, itu tidak masalah, tapi yang penting kita belajarnya tadi bertahap. Kalau kita sudah mempelajari satu mazhab, kita bisa belajar ke mazhab yang lain ya. Atau bahkan misalnya kalau kita sampai bisa menjadi mujtahid, ya artinya kita bisa ngambil langsung ya dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita sudah memiliki kemampuan berijtihad, maka kita bisa ya menjadi mujtahid, bisa memahami langsung. Masalahnya kita ini adalah seorang muqallid. Tugas seorang muqallid itu adalah ngikut kepada ya alim ya. Man qalada aliman laqiyallahu saliman. Barang siapa mengikuti seorang alim maka akan menghadap Allah dalam keadaan selamat. Tapi kalau mazhabnya suka-suka atau meruya menurut saya gitu. Nah, dia nggak ada jaminan dia selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mungkin itu sebagai pengantar ya untuk kajian kita pada malam hari ini. Silakan mungkin kalau ada yang mau didiskusikan ya, baik mungkin terkait dengan materi ini maupun hal yang lain. Ya silakan saya kembalikan ke Saduki. Juga akan dibekali tentang fikih selain ibadah, tapi yang lain juga gitu di kajian ini Ustaz. Ya. Kalau itu beruntung sekali gitu. Jadi saya nggak perlu kemana-mana sini. Jadi untuk tahap pertama ini fikih yang dibahas fikih ibadah dulu apa yang fikih masalah waris atau wanita gitu. Itu aja mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung aja Ustaz Alan ya. Jadi para ulama ketika membahas fikih dalam kitab-kitabnya itu menjadikan fikih itu menjadi 4 bagian ya. Pertama yang disebut dengan fikih ibadah, al-fikih ibadah, yang di dalamnya dipelajari biasanya membahas masalah sholat, zakat, saum dan haji. Itu bagian yang pertama. Nah, kemudian yang bagian yang kedua itu adalah bab muamalah, fikih muamalah. Di dalamnya dibahas tentang jual beli, gade, sewa, faraid, ya tadi waris ya, wasiat dan lain-lain. Yang ketiga
membahas fikih usroh, ya, fikih keluarga, nikah, talak, iddah, nafkah dan seterusnya. Dan yang keempat membahas masalah fikih hudud, jinayat, kemudian masalah qadha, bayinah, sumpah dan lain-lain. Jadi 4 bagian itu yang dibahas dalam kitab fikih. Nah, jadi insya Allah di kitab Tahil Fikih ini kita akan membahas semuanya, gitu. Memang sesuai urutannya, nanti kan dibahas sebenarnya nanti dari kajian selanjutnya. Ini pertama adalah para ulama mendahulukan fikih ibadah. Kenapa didahulukan fikih ibadah? Karena ibadah itu adalah menyangkut hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling utama itu adalah membahas bagaimana rukun Islam. Ya, itu adalah ibadah tentang sholat, zakat, saum dan haji. Pada umumnya di situ. Ya, pokoknya. Kemudian setelah seseorang itu bisa beribadah kepada Allah dengan benar, maka selanjutnya kan dia perlu harta, ya, dia perlu memenuhi kebutuhan, ya, perutnya, gitu ya. Maka dia akan berinteraksi dengan orang. Maka di sini dibahas masalah muamalat. Kenapa muamalat ini penting? Ya, didahulukan setelah ibadah. Karena tadi itu adalah tidak akan lepas kita itu dari, ya, muamalah. Maka kita akan mempelajari itu nanti jual beli, gade, sewa, paroid, wasiat. Itu dengan lengkap. Lengkap tapi tadi dasar. Sekali lagi ya, ingat ya, di kitab ini kita nggak akan terlalu bahas masalah-masalah yang detail. Supaya kita bertahap. Ya, karena kalau kita membahas langsung itu juga belum tentu ngerti kita. Kita akan membahas hal yang umum aja dulu, yang memang pasti kita lakukan, gitu. Kemudian setelah membahas tentang bagaimana pemenuhan kebutuhan perut tadi ya, muamalah hubungan dengan sesama manusia, maka orang butuh ini, ya, keluarga, ya, artinya syahwat di bawah perut, gitu. Maka di sini perlu dibahas, makanya dibahas tentang masalah nikah, talak, iddah, nafkah, gitu. Kayak kemarin kan banyak orang ribut-ribut, banyak aja suka ribut-ribut jadi nggak jelas itu. Karena kenapa orang tuh ribut? Ya karena nggak ngerti hukum fikih. Orang belum ngerti tapi udah pada banyak ngomong, gitu. Maka sebenarnya hak orang yang nggak ngerti itu lebih baik apa? Diam. Karena kalau orang yang nggak ngerti ikut-ikutan ngomong, ya kacau. Apalagi ya orang bodoh mendebat ulama. Makanya Imam Syafi'i mengatakan begini, saya ini tidak pernah kalah, ya, kalau berdebat dengan orang yang berilmu, tapi saya selalu kalah kalau berdebat dengan orang yang bodoh. Jadi selalu kalah, gitu. Nah, dan keempat, karena setelah memenuhi kebutuhan makanannya, misalnya kebutuhan syahwat perutnya, kemudian syahwat di bawah perutnya, maka orang bisa jadi melakukan pelanggaran terhadap yang lain. Maka di sinilah akan dibahas bagaimana masalah-masalah hudud, pelanggaran pidana, ya, jinayat. Jadi insya Allah semua ini kita bahas. Maka mungkin kalau tadi kemarin ditanya ya, Ustaz Taufik, sampai berapa lama? Ya nggak tahu saya juga. Ya, dulu saya belajar ini hampir 1 tahun, tapi itu tiap hari. Iya, tiap hari. 3 tahun ya. Ya nggak tahu. Seminggu 2 kali. Tiap hari 1 bulan 360 kali pertemuan. Karena ya sebenarnya fikih itu kalau dipelajari namanya hukum tidak akan selesai. Itu nggak akan selesai. Cuma ya kan kita perlu tadi menyederhanakan dulu. Ya kita nggak akan terlalu detail lagi, misalnya masalah-masalah yang terlalu. Nah, kita akan yang singkat. Mudah-mudahan paling nggak setahun selesai. Mudah-mudahan bisa dikompres begitu. Ya supaya ya kita penting gambaran umum dulu. Oh, Islam itu secara keseluruhan begini. Ya, fikih itu secara keseluruhan begini, sehingga nanti kalau kita mau mempelajari lebih lanjut itu sudah punya arahnya, gitu. Ya, sudah punya arahnya. Baik, mungkin itu Ustaz Alan ya. Siap. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, mungkin ada penanya berikutnya. Kalau seperti ini saat mungkin menambahkan pertanyaannya. Kalau misalnya kayak politik itu ada fikihnya nggak sih? Ya. Apakah politik ada fikihnya? Politik itu perbuatan bukan?
Ya, berarti setiap perbuatan pasti ada hukumnya. Karena tidak ada satupun perbuatan yang tidak ada hukumnya. Gitu. Jadi dalam Al-Quran misalnya Allah Subhanahu berfirman, ayahsabul insanu ayutraka sudah. Nah, apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan membiarkan sia-sia? Tidak. Sudah itu artinya tidak diperintah, tidak dilarang. Nggak ada. Semua ada perintahnya, semua ada larangannya. Ya, berarti politik apakah ada fikihnya? Ya ada. Nah, Masuk kemana nih? masuknya di sini nanti ke bab, biasanya bab yang bisa ke bab kedua, bisa. Karena politik itu apa? Pengaturan ya, urusan manusia. Bisa masuk kedua muamalah, bisa masuk keempat kalau di bab kita. Biasanya kalau para ulama untuk membahas misalnya tentang khususnya politik pemerintahan dibahas dalam kitab bab yang keempat, itu bab qadha, peradilan. Di situ dibahas tentang imamah, dibahas. Nah, karena biasanya ini juga di kitab keempat, kebanyakan kalau di pesantren nggak nyampe, udah keburu lulus. Iya. Lulus. Jadi padahal sebenarnya ada itu di kitabnya itu, cuman nggak dipelajari. Dan setelah lulus mungkin nggak belajar lagi itu, yang dibahas balik lagi. Makanya sering ada depan, kok balik lagi, itu haram lagi, itu haram lagi. Padahal sebenarnya kalau dilanjutin sebenarnya tadi itu ada akan nyampe juga. Gitu. Para ulama sudah membahas. Gitu. Nah itu, jadi makanya kalau kita membahasnya sistematis, sebenarnya kita akan sampai gitu. Dan asal istiqomah juga terus. Jadi jangan cuma semangat di awal, habis itu bubar. Gitu. Ya itu mungkin. Ya, terima kasih. Mungkin ini aja, karena ini berkaitan dengan tolabul ilmi ya. Tadi kan hadis yang diutarakan itu apakah hadis apa kalau kalam bijak gitu, apa sih nama itu? Kayak kata-kata mutiara gitulah. Iya, iya mahfuzat ya. Jadi tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Itu maksudnya hadis atau apa itu? Ya kan? Ya. Itu boleh nggak kita pakai itu ayat itu? Kan Ya. sekarang tuh Cina itu apa ya, kayak lawan Islam lah gitu ya kan? Kapitalis gitu. Kayak seolah-olah kita pro Cina nih gitu. Ya. Komunis kapitalis dia. Itu kenapa ada kata-kata itu, apa maksudnya gitu? Tolabul ilmi, utlubul ilma walau bisin gitu ya. Ya. Hadis bukan? Dalam kitab Syakhsiyah Islamiyah yang 3 kalau nggak salah, yang lama Belum sampai. itu sudah ada gitu, hadis itu. Jadi itu memang hadis, tapi hadisnya dhaif. Nah, jadi hadisnya dhaif. Tapi, nah di sini perlu kita tahu juga, nanti ada ilmu cabang sendiri namanya ilmu hadis. Gitu. Ya, yaitu bagaimana untuk mengetahui keadaan sanad dan matan. Ya, ilmu yang membahas tentang keadaan sanad dan matan. Ya, sanad itu apa? Ya, sebelum ke sana hadis itu apa dulu gitu. Hadis itu apa gitu kan? Apa hadis? Ada yang tahu nggak? Perkataan. Ya. Apa tadi? Itu Perkataan? perbuatan. Ya, itu cara bahasanya perkataan atau baru. Cara Baru ya. apa? Masalah baru. Hadis itu adalah Perkataan Ah? dan diamnya Rasul. perkataan, perbuatan dan diamnya. Ya. Ya, itu ada definisi para fuqaha, ya. Kalau definisi ulama hadis mengatakan bahwa ya, qaulun wa fi'lun wa taqrirun wa sifatun, ya. Atau ya, ma udhifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa taqririn au sifah. Jadi apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, baik berupa perkataan, perbuatan, diamnya dan sifat. Ya, kalau para ulama hadis menamakan dengan sifatnya, akhlaknya, bahwa Rasulullah itu bentuknya begini, tingginya, warna kulitnya. Nah, itu kalau para ulama hadis, ya. Nah, maka di situ tadi ada istilah sanad dan matan. Sanad itu adalah silsilah, rangkaian. Kan kita sampai ke Rasul itu nggak bisa langsung kita kayak video gitu kan, bisa ngelihat langsung video gitu. Oh, kita nggak mungkin cuman mendengar katanya. Nah, katanya itu kan perlu orang ke orang kan, sampai zaman Rasul sampai 1445 tahun lebih gitu kan. Bagaimana kita tahu? Nah, rangkaian orang-orang ini yang menyampaikan berita Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah pernah mengatakan begini, Rasulullah berbuat begini,
Rasulullah menyetujui atau takrirnya begini, Rasulullah sifatnya begini, itu kan rangkaian orang-orang. Nah, ini disebut sebagai sanad. Matan itu apa? Kemudian matan adalah isinya. Qala Rasulullah, bahwa Rasul berkata begini, Rasul mengatakan begini, Rasulullah berbuat begini. Nah, itu namanya matan. Nah, untuk mengetahui hadis itu tadi ada istilah sahih atau tidak, ini ada suatu istilah yang lain juga. Sahih itu artinya apa? Kan benar, ya kan? Benar. Nah, atau tadi kan sebenarnya ilmu hadis itu ilmu yang sebenarnya mempelajari ya keadaan matan dan sanad. Supaya tujuannya apa? Untuk mengetahui apakah hadis itu bisa diterima atau ditolak. Untuk mengetahui benar nggak Rasul itu ngomong begitu gitu. Betul nggak apa yang disampaikan oleh periwayatan ini, sehingga kita bisa mengetahui bahwa Rasul itu memang melakukan itu, mengatakan itu, atau cirinya begitu. Nah, itulah namanya untuk mengetahui kesohihan atau dhaif. Ada istilah lagi dhaif. Jadi memang ada istilah-istilah jadi dalam ilmu hadis. Nah, kemudian ini sebagai gambaran aja singkat ya. Nanti juga artinya akan dipelajari. Cuman masih jauh mungkin kalau di kitab ini ya, di kitab Saksiyah Islamiyah juz pertama itu pun sudah mau bagian akhir. Kita akan mempelajari tentang ilmu hadis itu. Itu ilmu hadis itu. Tapi sebenarnya bisa aja kita pelajari banyak kan kita buku-buku atau dari kajian. Misalnya yang paling sederhana Manzumah Baiquniyah gitu. Manzumah Baiquniyah itu mengatakan gitu kan. Sahih itu, hadis sahih itu yang adalah yang sanadnya itu bersambung ya, sanadnya bersambung, artinya rangkaian satu orang dengan orang itu saling ketemu dan menyampaikan ada. Jadi kalau orang bisa menyampaikan itu kan pasti ada urutannya, tapi kalau dia namanya terputus, bagaimana kita menjamin bahwa benar beritanya gitu? Bisa jadi cuman orang itu kata dia aja, dia mengatakan Rasulullah itu begitu, padahal enggak kan? Bisa jadi. Nah, maka sanadnya harus pertama itu syaratnya itu harus bersambung, ketemu dan saling meriwayatkan. Kemudian di sana ya, yang meriwayatkan juga ada syaratnya, harus orang yang adil. Yang dua, adil dan dhabit. Dhabit artinya dia ya tahu bahwa yang diriwayatkan itu benar. Itu singkatnya, ya. Jadi harus bersambung dan orang yang meriwayatnya orang yang adil. Kemudian ada syarat yang lain namanya tidak ada saz, tidak ada ilat. Nah, ini akan panjang pembahasannya. Ya, akan panjang. Cuman kembali lagi tadi, ini hadisnya sahih atau ini kan dhaif gitu kan? Kalau hadis tentang tadi utlubul ilma wal bisin. Nah, kalau dilihat dari sisi sanad maka ini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Ya, bukan palsu. Nah, ini perlu dibedakan, ada istilah lagi. Jadi hadis dhaif itu ada hadis yang lemah. Nah, kelemahan itu bisa dua sebenarnya gini. Kelemahan dari tadi sisi sanadnya itu sendiri bisa jadi tadi ada yang terputus. Ya bisa jadi kan misalnya kalau ini rangkaian nih harusnya dari saya misalnya yang menyampaikan siapa? Saduki, disampaikan lagi ke Zakaria, sampaikan ke siapa? Nah, tiba-tiba misalnya siapa? Aji ya? Aji, Bagus. Langsung nyampaikan ke ini, ke Uki, dari Mas Uki lah. Kan nggak pernah ketemu misalnya. Lah bagaimana gitu. Padahal harusnya ada Zakaria dulu, tapi nggak disebut. Nah, salah satu sumber kelemahan itu di situ. Jadi kelemahannya itu bisa jadi sanadnya itu terputus atau ada orang yang lemah hafalannya. Dia kalau inget-inget bisa jadi lupa gitu. Jadi yang disampaikan itu belum tentu. Nah, itu salah satu sebabnya kelemahan hadis. Ya, tapi itu dari sisi sanad. Belum tentu kalau sanadnya itu dhaif, lemah, belum tentu isinya juga keliru. Enggak, belum tentu. Bisa jadi sebenarnya benar gitu. Cuman orang-orangnya aja atau sanadnya yang lemah ya. Ya, makanya dalam Baiquni mengatakan itu wasohihu yang sahih itu adalah matassalas sanad ya. Yang adlun dhabitun an mislihi. Jadi dia itu meriwayatkan dari orang yang adil dan dhabit, dari yang semisal gitu. Dari yang semisal. Ya.
wa min aqsamil hadis idahu. Ya. Jadi ini adalah hadis-hadis macam-macam, jadi ada banyak sekali istilah-istilah gitu. Nah, cuman kembali lagi ke hadis tadi, itu hadis yang dhaif. Cuman boleh nggak hadis yang dhaif itu dipakai gitu? Masalahnya kan sekarang itu hadisnya dhaif, nggak perlu dipakai. Nah, ini sebenarnya dirinci. Jadi kalau dalam perkara masalah hukum menentukan hal haram biasanya tidak dipakai. Misalnya, apakah halal misalnya makan suatu ini tertentu ya, makanan tertentu misalnya. Nah, kalau masalah halal haram itu menentukan benar atau tidak halal haram, biasanya para ulama itu hanya menggunakan hadis yang sahih dan hasan namanya. Hadis makbul yang diterima. Tapi hal dhaif tidak dipakai. Tapi kalau terkait dengan perkara para fadhailul amal artinya keutamaan amal, itu tetap bisa dipakai dengan ada syarat-syaratnya lagi. Nah, kalau masalah-masalah menuntut ilmu itu hal haram atau bukan? Fadhail amal itu, maka itu boleh dipakai sebenarnya. Jadi bukan berarti yang namanya dhaif itu langsung dibuang, itu dhaif nggak bisa dipakai. Enggak begitu. Jadi ditempatkan sesuai porsinya. Makanya dalam kitab Saksiyah yang lama itu dicantumkan hadis itu. Tolabul ilmi, utlubul ilma walau bisrin. Walaupun di cetakan yang baru di Mu'tamadah, edisi Mu'tamadah itu sudah dihilangkan. Jadi dicukupkan dengan hadis-hadis yang sahih atau hasan saja. Jadi itu singkatnya. Jadi ini kajian ilmu sendiri. Itu namanya ilmu hadis gitu. Nah, kita bertanya-tanya kenapa harus Cina gitu loh maksudnya. Ya, kenapa yang Cina? Karena memang pada waktu itu sumber kemajuan itu di Cina. Kertas itu pertama ditemukan di Cina. Para sahabat itu belajar waktu itu, ya oleh sahabat oleh Rasul itu dikirim ke sana untuk belajar. Ya. Jadi pelajar dulu tuh di Arab kan belum ada kertas salah satunya. Ya, Cina udah punya, udah bisa membuat teknologi kertas. Jadi sumber kemajuan, maka di mana belajar untuk teknologi gitu. Rasulnya bukan cuma ke Cina juga, menyuruh belajar teknologi tank namanya waktu itu di Yaman. Ke Yaman suruh, ada yang lagi disuruh Rasul untuk belajar pedang, membuat pedang. Jadi masalah teknologi gitu. Jadi Rasul itu juga nggak ngajarin cuma masalah-masalah yang sifatnya mudah aja, bahkan terkait teknis, bahkan itu kan lebih ke aspek kebijakan negara sebenarnya, karena beliau sebagai kepala negara mengarahkan sahabat-sahabat tertentu untuk belajar teknologi. Makanya kalau kita sekarang itu ya sebenarnya nggak ada dikotomi, harusnya ini belajar agama saja, ini belajar, enggak, harusnya karena kita ingin membangun peradaban itu pasti membutuhkan teknologi kan, ya harus mengetahui juga, menguasai juga, jangan sampai nanti ya menguasai tadi malah musuh-musuh ya Cina, Amerika misalnya, mereka yang punya teknologi ya kita nggak belajar juga, salah. Ya harus dua-duanya dipelajari, karena sekali lagi kita ini ingin membangun peradaban gitu. Peradaban itu pasti butuh madaniyah, kalau bahasa kita itu kan madaniyah ya, bukan cuma hadoroh, tapi madaniyah juga harus kita kuasai gitu. Jadi kenapa kalau di Cina ya tadi, karena Cina itu waktu itu ibaratnya negara majunya, sudah maju dari dulu gitu. Nah, bahkan sampai saat Abi Waqqas itu meninggalnya di Cina, dikuburnya di Cina.